memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Ibu mau cek kehadirannya dulu. Ada yang tak hadir hari ini? Ada. 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 Siapa yang tak hadir, Nak? Devrialdo. Devrialdo. Sendiri? Dua. Dua. Siti Aisyah. Devrialdo, apa kabarnya? Sakit. Siti izin. Berarti dua orang teman kita, yang pertama Devrialdo sakit dan yang kedua Siti tidak ada karena izin. Nanti kita doakan semoga Devrialdo teman kita bisa segera sembuh. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita buat tadi kesepakatan belajar. Nah, siapa yang punya usulan apa kesepakatan belajar kita yang harus kita sepakati bersama? Coba angkat tangan, siapa yang mau menyampaikan usulan? Ya, coba ini. Harus disiplin, kita sepakati, Nak? Ya, Bu. Ya, disiplin. Ada pendapat lain? Kira? Percaya diri, Bu. Harus percaya diri. Yang laki-laki tak ada usulan nih. Bu. Nah, Iman, Menghargai satu sama lain, Bu. saling menghargai ya. Saling menghargai. Febri, Aktifkan apa? aktif dalam kelas atau aktif ketika belajar. Nah, ada pendapat lain kan? Bu, Jepian harus bertanggung jawab. Harus ya, setiap kita itu harus bertanggung jawab. Ada pendapat lain atau cukup ini saja? Ya, jadi 5 kesepakatan belajar kita hari ini. Yang pertama, anak-anak ibu semuanya harus disiplin. Nah, kedua harus percaya diri. Yang ketiga saling menghargai. Yang keempat aktif di dalam kelas. Dan yang kelima harus bertanggung jawab. Nah, kalau disiplin berarti dalam segala hal ya. Ya, Bu. Sudah disiplin pakaian anak-anak ibu nih? Sudah, Bu. Perhatikan. Sudah? Ya, Bu. Nah, bagus. Nah, sekarang minggu kemarin masih ingat anak-anak ibu kita membahas tentang apa? Masih, Bu. Masih ya? Masih. Kita membahas mengenai minggu kemarin konflik. Yang setelah konflik. Negara-negara ASEAN, yaitu kerjasama antar negara-negara ASEAN. Nah, pada pertemuan kemarin itu kita sudah membahas apa pengertian kerjasama antar negara-negara ASEAN. Dan apa lagi yang kita bahas? Apa saja faktor-faktor pendorong terjadinya kerjasama. Dan yang ketiga, apa-apa saja faktor penghambat. Ya, bagus. Apa-apa saja faktor-faktor penghambat dari kerjasama. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi tersebut. Yang akan kita bahas yaitu apa saja bentuk-bentuk kerjasamanya. Kalau kemarin kan kita belum bahas. Belum ya? Belum. Kemarin kita hanya membahas apa pengertian kerjasama, apa faktor yang mendorong terjadinya kerjasama, dan apa faktor penghambat kerjasama. Jadi sekarang yang akan kita bahas itu apa-apa saja bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN tersebut. Anak-anak ibu ingin mengetahuinya lebih jauh? Ingin. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, jadi
Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya hari ini masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan pelajaran. Masih semangat, Nak? Masih. Ada yang tidak semangat nih? Tidak. Nah, coba ya, tepuk semangat. Nah, bagus. Berarti kita masih semangat. Ya, sekarang coba perhatikan apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, jadi di pertemuan kedua ini kita masih membahas materi yang ada di KJ 3.11, yaitu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, yaitu teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ini KD yang akan kita bahas sama dengan yang sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus anak-anak Ibu capai pada pembelajaran kali ini, yaitu anak-anak Ibu nanti mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN dengan depan. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kerjasama ASEAN itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk penilaian sama dengan yang kemarin. Nah, kalau penilaiannya itu ada 3. Yang pertama pengetahuan. Nanti setelah kegiatan pembelajaran kita akan adakan tes tertulis atau tes evaluasi untuk melihat tingkat pemahaman anak-anak Ibu. Yang kedua, sikap. Sikap itu akan Ibu nilai atau Ibu observasi selama kegiatan pembelajaran kita berlangsung. Dan yang ketiga, keterampilan. Keterampilannya itu dilihat nanti dalam kegiatan kita, namanya ada make and match nanti ya. Jadi pembelajaran kita hari ini menggunakan model kooperatif tipe make and match. Jadi kita tidak diskusi seperti yang kemarin. Nah, sekarang anak-anak Ibu coba perhatikan ke depan. Nah, kerjasama antar negara-negara ASEAN itu terdiri dari berbagai bidang, banyak bidangnya, tidak hanya satu bidang saja. Yang pertama itu ada kerjasama masalah negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial dan budaya. Nah, coba diperhatikan. Anak-anak Ibu sudah ada membaca buku sebelumnya di rumah? Sudah? Bagus. Nah, jadi ini ya, ada beberapa kerjasama negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah dengan memberikan perluasan kesempatan kerja serta pembayaran upah yang wajar. Nah, itu contoh bentuk kerjasama bersama di bidang sosial dan budaya. Artinya berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk. Jadi penduduk yang ada di setiap negara-negara ASEAN itu pasti memiliki banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Nah, itu akan diadakan melalui kerjasama ini. Kemudian
berupa pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya peningkatan kesejahteraan. Kemudian ada program peningkatan kesehatan, yaitu berupa makanan dan obat-obatan. Ada juga pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN, dan penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Nah, kemudian juga ada penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games. Pernah anak-anak ibu dengar ini? Pernah, Bu. Pernah? Pernah ya. Jadi pesta olahraga SEA Games ini biasanya diadakan 1 kali dalam 2 tahun. Artinya selama 2 tahun diadakan sekali pesta olahraganya. Pernah tidak diadakan di negara kita? Pernah. Sering juga ya. Bergantian antara 10 negara ASEAN itu mereka bergantian menjadi tuan rumahnya. Nah, itu semua cabang olahraga dipertandingkan di situ. Mulai dari sepak bola, voli, bulu tangkis, atletik dan lain-lainnya. Nah, jadi para atlet dari berbagai negara itu mereka berkompetisi dalam ajang pesta olahraga SEA Games. Ya. Anak-anak ibu juga bisa lihat itu di LKS-nya, di bukunya coba lihat. Ya. Ruang lingkup kerja ASEAN itu bentuk-bentuk kerjasamanya di bidang sosial budaya tersebut. Ada lihat kan? Ada. Nah, itu ya bentuk kerjasamanya. Kemudian di situ kamu bisa lihat juga, kan? Kerjasamanya itu meliputi berbagai bidang. Ada berapa bidangnya? Ada 12. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba dilihat di halaman berapa? Kalau ibu halaman 64, kalau ibu kamu halaman berapa? 5. Terlihatnya? Nih, di bidang sosial budaya ya, halaman 45. Ada 12 bidang. Coba lihat bidang apa saja yang 12 itu? Ya, ada di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, lingkungan hidup. Ya, di bidang lingkungan hidup. Yang ketiga, penanggulangan bencana alam. Yang keempat, pemuda. Yang kelima, wanita. Terus, kemudian apa lagi? Yayasan ASEAN. Lanjut, pendidikan. Apa lagi? Pembangunan ASEAN. Bagus. Apa lagi kan? Kesehatan. Dan yang ke-10, ketenagakerjaan. 11, perdagangan dan kebudayaan. Ya, dan yang ke-12, pembangunan desa dan ya, jadi ada 12 bidang itu ya. Jadi intinya kerjasama di bidang sosial dan budaya ini menyangkut mengenai kehidupan kemasyarakatan ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara-negara anggota ASEAN. Nah, sekarang kita lanjut kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, untuk apa tujuannya kerjasama di bidang politik dan keamanan ini? Nah, coba lihat. Kerjasama di bidang politik dan keamanan itu ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Nah, kerjasama ini menyepakati adanya OPFAN, nah, Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation, nah, atau CAC in Southeast Asia, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Nah, deklarasi ZOPFAN ini ZOPFAN ya, ketinggalan huruf Z-nya oleh ZOPFAN dirancang pada tanggal 27 November tahun 1971. Jadi apa intinya kerjasama di bidang politik dan keamanan itu? Untuk apa tujuannya? Untuk apa, Erik? Menciptakan apa di kawasan negara-negara ASEAN itu, Nak? Menciptakan keamanan. Bagus. Menciptakan keamanan, stabilitas
keamanan. Yang pertama ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana. Yang pertama ya, atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters, atau disingkat menjadi MLAD. Nah, ini bantuan di bidang apa yang MLAD ini? Bantuan hukum. Nah, ingat ya, bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Kemudian ada Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Nah, anak-anak ibu tahu terorisme? Tahu. Apa itu teroris? Terorisme itu bagaimana? Pernah melihat aksi teroris? Pernah. Bagaimana menurut kamu tindakan teroris itu? Kejam. Menakutkan? Ya. Mengancam keselamatan banyak orang? Ya. Merugikan banyak orang? Ya. Pastinya. Jadi untuk mengatasinya itu, maka negara-negara ASEAN membuat kesepakatan yang namanya Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme atau ASEAN Convention on Counter Terrorism. Nah, atau disingkat menjadi ACCT. Nah, yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Ministers Meeting atau ADMM. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Jadi akan ada terjadi juga kejahatan lintas negara itu. Dan yang keenam terakhir, kerjasama di bidang hukum, di bidang migrasi dan konsuleran serta kelembagaan antar parlemen. Jadi itu bentuk-bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, kemudian kita lanjut kerjasama di bidang pendidikan. Nah, yang pertama ada ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT. Nah, kerjasamanya ini dalam bentuk apa ini? Pertemuan para guru-guru dari negara-negara mana? Ya, negara ASEAN ada beberapa ASEAN. Coba dilihat, ada di buku kamu, ada Indonesia, Brunei Darussalam. Coba dilihat. Nah, itu pertemuan guru-guru yang berada di negara Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Serta ada satu negara yang bukan negara ASEAN, yaitu negara Korea Selatan. Itu salah satu bentuk kerjasamanya di bidang pendidikan. Tahu tujuannya untuk apa? Pastinya untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di negara-negara ASEAN. Itu ya. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Jadi artinya beberapa negara-negara ASEAN itu menyediakan beasiswa bagi para pelajar atau mahasiswa negara-negara anggota ASEAN. Misalnya ada pelajar dari Indonesia mendapat beasiswa di Singapura atau di Malaysia, atau bahkan juga ada mahasiswa dari Brunei Darussalam dapat beasiswa di Indonesia atau negara-negara lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang. Jadi selain ASEAN juga termasuk Jepang, negara di kawasan ASEAN tapi bukan anggota ASEAN, atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN dan Jepang. Jadi negara-negara anggota ASEAN ini mereka juga bekerja sama dengan negara di luar anggota ASEAN, negara Jepang, dengan menawarkan beasiswa. Nah, kemudian diadakannya Olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Jadi itu ada ajang-ajang dan Olimpiade pelajar-pelajar yang ada di bidang sains, sosial dan lain-lainnya. Paham sampai di sini? Nah, dan yang
terakhir itu kerjasama di bidang di ekonomi. bidang ekonomi. Nah, kalau di bidang ekonomi itu ada 3. Coba Nenek Ibu lihat. Yang pertama ada namanya ASEAN PTA, yaitu Preferential Trading Arrangement, yaitu pengaturan dagang preferensial pada tanggal 24 Februari tahun 1977 di Manila. Nah, yang kedua, dalam bidang industri telah disetujui kerjasama pembangunan proyek bersama negara-negara anggota ASEAN. Nah, itu ada proyek industri tembaga diadakan di Filipina. Kemudian proyek pabrik pupuk urea atau amonia itu adanya di negara Indonesia dan Malaysia. Yang ketiga, proyek pabrik superfosfat itu terletak di negara Thailand. Kemudian ada proyek pabrik mesin nikel di Singapura. Sebenarnya masih ada lagi yang lain. Ini yang Ibu tampilkan hanya ada 4. Oleh anak-anak Ibu cari nanti sumbernya dari berbagai media lainnya. Dan kemudian yang ketiga ada namanya ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Pernah dengar istilah AFTA? Tidak. Tidak. Jadi AFTA ini itu kerjasama negara-negara ASEAN yang berusaha menciptakan pasar bebas, nah, bagi negara-negara anggota ASEAN. Nah, AFTA ini mulai digagas ketika KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada tahun 1992. Sampai di sini ada yang paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yakin? Ya. Kalau misalnya Ibu tanya bisa jawab nih. Sabu. Bisa? Nah, sekarang coba tanya satu pertanyaan dulu ya. Apa contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya yang sudah dijelaskan tadi? Apa contohnya kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya? Coba angkat tangan. Ayo. Nah, coba Mas Riana. Meningkatkan kesejahteraan. Ya, bagus, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, kemudian lagi pertanyaan Ibu, masih ingat? Apa nama kerjasama ASEAN yang menyelenggarakan pesta olahraga sekali 2 tahun antara negara-negara ASEAN? Apa, Javier? SEA Games. SEA Games. Bagus, betul? Betul. Di bidang apa itu? Olahraga. Ya, olahraganya termasuk bidang politik keamanan, sosial budaya, atau bidang pendidikan atau ekonomi? Ya, di bidang sosial budaya. Nah, kalau contohnya di bidang pendidikan apa tadi? Kerjasama di bidang pendidikan. Beasiswa. Nah, coba biasakan angkat tangannya sebelum menyampaikan jawaban atau pendapat. Nah, apa Fendri? Beasiswa, Bu. Ya, pengadaan beasiswa untuk para pelajar-pelajar yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, tadi di awal Ibu ada bilang kan kegiatan pembelajaran kita hari ini menggunakan model kooperatif tipe MS. Jadi, anak-anak Ibu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2. Jumlah kita yang hadir berapa? 23. Jadi 22 orang nanti akan dibagi menjadi kelompok. Jadi 11 anggota kelompok 1 dan 11 anggota kelompok 2. Yang 1 orang nanti Ibu jadikan juri. Nah, biar adil kita cabut lot. Ibu sudah sediakan lotnya. Nah, jadi cara permainannya nanti setelah anak-anak Ibu mendapatkan lotnya masing-masing, yang dapat angka 1 berarti masuk kelompok 1 berkumpul bersama anggota kelompok 1. Nah, yang dapat nomor lot 2 berarti menjadi anggota kelompok 2 berkumpul bersama kelompok 2. Dan yang mendapat ada nanti Ibu buat lambang matahari itu sebagai penerang, Ibu jadikan sebagai juri kita hari ini. Nah, jadi cara permainannya kelompok 1 akan Ibu berikan kartu atau berupa lot yang isinya berupa pertanyaan. Dan di kelompok 2 itu kartu yang berisi dengan
jawaban dan soalnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, 3 orang pertama yang paling cepat menemukan pasangannya akan dikasih poin 100. Ya, jadi bertahap ya. 3 orang pertama dapat nilai 100, 3 orang kedua dapat nilai 90, 3 orang yang ketiga 80, begitu seterusnya ya. Nah, jadi berusaha secepatnya menemukan pasangannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Waktunya Ibu hitung dalam waktu berapa? Yang 10 atau 15? 15 menit. Dalam 15 hitungan. Kalau 15 menit kelamaan itu Jeff ya. Ya, jadi kalau semuanya sudah menemukan pasangan, anak-anak Ibu nanti akan menuliskannya di LKPD. Jadi setiap kamu akan mendapat LKPD ini nanti, nah dituliskan pertanyaan dan jawaban yang sesuai yang pasangan kamu. Dan jadi ini akan kita lakukan selama 3 kali putaran. Paham maksudnya? Putaran pertama nanti siapa yang dapat nilai, dan dituliskan nanti ya. Lanjut nanti ke putaran tahap kedua dan juga tahap ketiga. Paham ya? Nah, jadi untuk pertama kita silakan dulu ambil cabutlah masing-masing. Nah, ini Bu sediakan yang kotak merah ini ya. Silakan nanti diambil. Nah, kamu ambil jangan langsung dibuka. Jadi kita bukanya nanti bersama-sama ya. Nah, ambil satu. Bismillah. Ngambilnya berapa, Bu? Satu saja. Nah, jangan langsung dibuka ya. Matahari, matahari. Nah, jangan langsung dibuka, Nak. Rahasia. Terbuka. Nah, nanti jangan dibuang ya. Dikumpulkan lagi untuk putaran berikutnya. Oh iya. Mudah-mudahan dapat matahari. Matahari buat. Udah dapet matahari. Matahari dapat matahari. Ingat tak? Iya, satu. Yang dalam kulit. Ibu langsung udah cukup. Gali di atas matahari. Sebelah sini matahari. Oh, dapat matahari udah. Mudah-mudahan matahari masih tersisa. Kan enak. Kalau 5 mataharinya kepanasan kita di bumi. Iya ya. Satu aja kita kepanasan. Tunggu dibuka, nanti dibukanya. Maaf Aries, kamu tak bisa memilih. Hanya ada satu. Nah, silakan dibuka. Dapat ada 1 atau 2. Betul kan alhamdulillah. Matahari dia Bu. Matahari, Bu. Matahari. Matahari, Bu. Mana? Aman lah aku kata si. Satu. Tapi kamu tak dapat nilai. Nanti diganti matahari. Ya. Nah, yang dapat angka 1 coba angkat tangan. Yang ke satu. Yang dapat angka 1 semuanya pindah ke sebelah sini. Ya. Yang dapat angka 1. Yang dapat angka 2 silakan pindah ke sebelah sini. Silakan. Nah, biar kita gampang mainnya, mejanya semuanya di sini
Nah, yang slot tadi dikumpulkan lagi dilipat, lagi dikumpulkan lagi dilipat. Mau baca? Tadi kamu tadi mana? Masih lagi punya di mana jelas matahari. Akap. Nah, sekarang silakan berbaris. Nah, yang barisan satu di sini, barisan dua di sini. Semuanya berhadapan-hadapan. Yang awal, ini barisan satu, ini barisan dua. Ini kenapa kalian di sini? Tahu? Siapa yang kelebihan ini di barisan nomor satu? Saya. Dekat sini. Nah, dekat sini. Nah, dekat di sini. Nah, Iya. Tahu kali dapat nomor satu. Dua, tiga. Kamu. Nomor satu. Dua tadi matahari. Dua tadi matahari. Kamu nomor berapa? Matahari, Bu. Kamu nomor dua tadi. Kenapa nomor satunya tadi? Biar tadi. Ini Ben. Nah, bagian satu. Udah dapat. Nah, sama aja. Siapa yang berelati mau pindah ke sini kan? Saya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ingat waktunya dalam hitungan 15 semuanya harus menemukan pasangannya. Jadi sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok 1 mengambil 1 buah soal, jangan langsung dibuka. Bukanya nanti kita barengan setelah kelompok 2 dapat jawaban. Jadi kita adil, mainnya fair. Paham? Paham? Nah, nanti jangan langsung dibuang ya. Nah, digulung lagi bagus-bagus nanti untuk putaran berikutnya. Nah, jangan langsung dibuka. Matahari ngapain itu? Beneran. Ini salah nih. Jangan langsung dibuka. Itu dibuka. Jangan langsung dibuka. Dibilang kuping orang Ambil satu jawabannya. Jangan langsung dibuka ya. Adit beda sama aku. Adit di aku sopan. Jangan langsung dibuka. Ya. Lama aja. Aku nari. Aku nari. Satu kali matahari dapat. Nah, sama-sama buka ya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Nah, silakan dipikirkan tentang pasangan kalian. Cari jawabannya.
Anjay, adik kita video. Hati-hati dulu. Apa? Kau apa? Di bidang. Ini mau di bidang tuh. Pertama siapa Dinda, Bu. Kedua siapa namamu? Asep. dan Kaila. Lapor ke matahari. Bertinda. Ini Bu. Tunggu dulu ya. Kan udah kan nyambung. Lapornya ke matahari kita. Yang urusannya berapa? Iya matahari. Salah cari pasangannya lagi. Ayo. Bu, Ya, yang benar, yang benar. Ya, bidang pendidikan. Yang sudah menemukan pasangannya berbaris yang tertib. Ini soal bangsa. Yang melaporkan itu nanti di Bayu. Heboh. Biar cingkrang kali coba kau tengok tar matamu sini. Berarti 70 ya. Ini 100. Iya anjing. Jadi kita orang pasangan bercepat. Beda sendiri aku soal. Kayak cahaya ilahi anjing. Mataharinya cepat naik. Cahaya ilahi. Yang sudah siap berbaris di sana ya. Tanya Bayu. Ada yang gak banyak apa? Ada yang sama. Silakan jangan lari dari barisannya. Kelompok 1 dari kelompok 1, kelompok 2 kembali ke kelompok 2. Masih ada tuh. Ada. Ada. Nah, silakan dicek di LKSA. Iya. Ayo. Bye-bye. Dewi. Yang tertib kembali dulu ke tempat masing-masing. Nah, kembali ke tempat yang tadi. Nanti saya lagi baru itu. Yang saya bantu laporkan ke sini. Yang saya laporkan. Saya bantu. Mana, oi? Oi, Siapa nih? Ada yang lewat tadi kenapa lewat? Ini siapa namanya nih? Aku kayak sama Gali, Bu. Bu, aku Bu tadi dapat dari tadi Bu. mana? Mana tadi?
Apa yang ke? Akhirnya ketemu keponakanku. Ntar lagi kau bisa Ada anunya, weh. Cahaya hilang. Ya lah. Cahaya ilahi. Terang kali. Hangat kan? Tekan. Sekarang kembali ke barisan masing-masing. Tanpa siapa nak? Tadi ingat kita harus disiplin, sampahnya juga harus disiplin. Nah, coba. Jangan pergi. Apa ini masalah ini? Jadi gangguin. Nah, silakan berdiri lagi di kelompoknya masing-masing tadi. Nah, kalau tadi kurang tertib nampak oleh Ibu. Nah, Yang masuk dari sini. Coba tekan. Nah, sekarang coba perhatikan. Putaran pertama tadi Ibu perhatikan anak-anak Ibu kurang tertib. Jadi untuk putaran yang kedua ini, bagi yang tidak tertib itu poinnya dikurangi. Ya? Atau yang aturannya dapat pasangannya yang pertama itu tidak akan dinilai. Ya? Jadi lapornya satu pasang ke juri kita, ya? Atau matahari kita. Paham? Kalau sudah dinyatakan betul oleh juri kita, kembali balik ke barisan. Bagi yang belum, tetap cari pasangannya di sini. Jadi tidak ada yang bergerombongan ke sana. Paham ya? Paham? Nah, sekarang Aris tak mau lagi nampaknya dapat giliran terakhir. Ini kelompok berapa tadi? Dua. Dua jangan makan ya. Siap. Oke. Ulang lagi? Enggak, mulai lagi. Ulang lagi. Tapi kita 3 kali putaran. Berarti kamu pasti sudah tahu apa jawabannya. Nah, biar lebih mahir lagi. Judulnya beda lagi. Bisa jadi sama, jodoh kamu bisa jadi beda. Nah, silakan ambil salah satu yang warna kuning. Ya. Nah, jangan langsung dibuka ya. Jangan langsung dibuka. Kita mainnya positif. Udah. Nah, kita mainnya Juga positif. melambatkan. Baca lah.
Nasi tidak jadi buku sama. Sama. Di depan kok. Anjay lagi. Udah. Nah, yang seperti 1, 2, 3. Silakan semuanya kembali ke tempat masing-masing dulu nak. Nah, berdiri berbarisannya dulu. Bagi ada yang akan ibu sampaikan. Nah, ibu ada yang lupa tadi, ini belum ibu bagikan. Nah, sekarang semuanya berdiri dulu di barisannya. Jangan diterima dulu. Nanti belum ada. Kembali ke barisan. Kembali ke barisannya dulu. Nah, kembali ke barisannya. Nah, ini tadi Bu ada yang terlupa. Kembali dulu ke barisannya. Jadi belum lagi, Bu. Ayo, nah. Kembali ke sini dulu. Nah, ambil ini satu masing-masing OKPD-nya ditulis sama kamu. Tadi yang pertama sekali, mana ini pesanannya? Nanti tuliskan nanti di situ, tunggu nanti saya jawab. Oh, ini pertanyaan. Astagfirullah. Ya, ini nanti Ini soal juga apa dong? Ayo. Apa nama bersama negara-negara ASEAN? ASEAN. Apa nama bersama ASEAN? Bapak. Pak. Nah, tunggu dulu. Kalau mana yang diisi, semuanya dengarkan Ibu. Nah, coba dengarkan. Itu kan kamu dapat LKPD masing-masing kamu. Dituliskan nama. Jadi nanti kalau sudah betul kata juri kita, baru kamu tuliskan pasangan pertanyaan dan jawabannya. Nah, yang kolom nomor 1 tadi kan terlupa kita. Nah, tinggalkan yang nomor 1, lanjut isi nanti di kolom kedua. Oh, yang ini aja. Nah, itu kalau sudah dinyatakan betul oleh juri, baru disalin ke sini. Ini nggak isi lagi. Yang ini nanti pertanyaan di sini. Berarti yang di depan. Paham? Wah. Nah, coba dengan ibu dulu. Ada pertanyaan ini. Kalau tidak ada isinya. Nah, jadi kalau sudah betul kata juri nanti, baru diisikan ke sini. Pertanyaan sekaligus jawabannya. Ulang dan yang ini lagi, Bu, atasnya, Bu. Yang mana? Sama aja, Bu. Kan itu. Nah, coba lihat dulu nak. Ini kan pertanyaan, ini kan jawaban. Kalian kan berpasangan itu. Iya, Bu. Nah, kamu yang bertanyanya, yang jawabannya apa? Ditulis di Sudah ketemu tadi. Bagaimana saya yang bertanya? Tulis di sini yang jawabannya. Tulis di sini. Yang sekarang ini kan, Bu, yang nunggu ini. Ya, itu. Weh, ada boy. Ayo. Dek. Nah, ibu bilang ganti-gantian. Tunggu di sana. Kalau satu
bisa dinilai nanti. Tunggu di situ kalau satu orang sudah dinyatakan satu maju. Ada yang gampang juga. Iya yang tiga. Ini yang pendidikan nih. Nah, ingat kesepakatan kita disiplin. Tanya sama curi tolong. Yang pada ini tulis ya Pak Nanti. Tapi ya teman kamu tadi Rizky coba yang kamu tanya siapa nih? Siapa yang masuk? Jangan nih, silakan dilengkapi LKPD-nya. Ya, itu sudah Nah, silakan dicari, ditemukan pasangannya. Nah, cepat, nah, cepat. Kita lagi dulu. Ibu. Ini kumpul. Yang ini nanti dikumpul. Ya, nanti itu dikumpul. Pegang dulu. Yang tertib ini. Apa Nah, ini ada di situ ya.
Udah dipegang dulu ya. Soal dan jawaban yang sudah disalin. Nah, dengerin Bu. Soal dan jawaban yang sudah menyalin ke LKPD dikumpulkan ke depan. Jangan masukkan dulu nanti tidak sama. Woi, apa dulu? Salin ke LKPD-nya. LKPD-nya dipegang. Beda, Bu. Sama siapa? Nah, diisi LKPD-nya cepat. Siapa terus tadi? Kita dulu LKPD-nya. Tadi sudah disalin. Lagi siapa yang belum melapor? Sudah selesai? Satu pasangan lagi yang belum melapor itu siapa? Nah, yang sudah melapor ini ya, yang sudah selesai. Yahya dan Rizky, coba dengar. Yahya dan Rizky, Effendi, Kaila, Rina dan Farezi, Samuel dan Yuni, Fata dan Javier, Asriana, Dewi, Dinda dan Arin, Andini dan Iman, Pratama, Rafael, Erik dan Vira. Siapa yang belum? Aku banyak soalnya Bu. Bata. Din, Dinda. Din. Bisa. Bata. Mau coba dulu enggak? Belum ada itu catat di sini. Silakan kembali ke barisannya masing-masing. Nah, yang tertib. Nah, yang tertib, ingat kesepakatan kita karena disiplin. Nah, kembali ke barisannya.
barisan masing-masing. Nah, ini putaran yang terakhir di putaran ada ini cepat nanti ya menentukan jawabannya. Jawabannya sudah. Udah selesai apa tadi? Nah, baris yang terakhir. Nah, yang tertib ya nak, yang tertib. Coba gini. Jangan dibuka dulu, ini tadi dibuka. Jangan langsung dibuka. Ini tadi dibuka. Ya, tertib. Iya. Kita hadapi kami. Jangan langsung dibuka ya. Ya, Bu. Nah, ada ganti lagi. Ini loh yang ada ini. Yang ada negara-negara ini. Ini yang sudah dikasih. Ini yang sudah Nah, yang tertib nanti melapor ya. Apa negara? Gantian. Ini masih ada gantian. Tak jadi. Kalau masih ada temannya di sini tunggu dulu. Balik ke barisan. Tadi udah Ibu bilang kalau sudah selesai satu pasangan dengan Bayu baru maju. Ini bagaimana, Bu? Kembali ke barisan. Kembali ke barisan. Tunggu satu-satu dulu nak. Yang selesai diperiksa oleh Bayu, baru maju yang berikutnya. Periksa Bayu. Iman sama aku. Baris gantian. Effendi sana. Kali ini yang KPK-nya ya.
punya lo. Tempel guys kalian dulu awalin nama aku guys sudah hilang. Tempel guys kalian dulu Salin dulu. Nah, salin ya. Cepat nak. Yang belum dapat siapa? Yang belum dapat siapa? Ayo, ini. Salin nak. Yang soal, ini yang hijau, yang jawaban yang kuning. Yang soal di hijau, jawaban di kuning. Hijau. Bang pakai diklat. Ya. Ini jawab pertanyaan. Satu orang lagi gimana? Satu pasangan lagi yang belum siapa? Soal di mana, Bu? Menuju mo intan Ini, Bu. Sudah? Sudah selesai nak? Ini buku guru. Nah, satu pasangan lagi nih apa yang menurut apa gimana sudah? Apa terus sama siapa pasangan kamu tadi? Dewi udah dapat, ini bukan 8.000. Itu sudah disalin. Nah, yang soal masuk ke hijau yang Nah, siap disalin nak. Nah, udah selesai nak disalin di LKPD-nya. Ya, dikumpul. Dikumpul. Ya, tinggal sampai belum. Nanti dikumpul. Nah, sekarang kalau sudah selesai mengisi LKPD-nya, silakan kursinya dikembalikan ke tempat semula. Cepat ya, kursinya di situ lagi seperti tadi. Nah, kursinya di situ lagi seperti tadi ya. Diangkat, jangan diseret.
Apa judi ini? Ini tuh. Wadah lagi kau pakai. Nah, coba perhatikan. Ini soalnya. Kita lihat sampai ke belakangan. Nah, dibuat soalnya ada 3. Yang pertama, jelaskan bentuk kerja sama ASEAN di bidang pendidikan. Yang kedua, jelaskan bentuk kerja sama ASEAN di bidang sosial budaya. Dan yang ketiga, jelaskan bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, buat soalnya dalam waktu 7 menit harus diselesaikan. Boleh? Bukan, ya. Dibuat jawabannya. Nah, soalnya ditulis. Nah, silakan dikerjakan dalam waktu 7 menit. Buat kali bu. Sudah siap, nak? Berapa lagi? Sudah siap, nak? Nah, kumpulkan aja nanti selesaikan. Nah, silakan dikumpulkan. Kumpulkan di meja itu.
Nah, hati-hati kakak. Ini mau bawa minggu ya? Namanya dari tulis. Bagus. Oke, kembali. Nah, semuanya sudah mengumpulkan soal evaluasi ya. Nah, untuk yang dapat nilai poin tadi mau ibu bacakan? Nah, untuk putaran pertama yang dapat nilai 100 itu Dinda, Kaila, Adriana, Sri Andini, Effendri dan Yahya. Tepuk tangan dulu. Nah, putaran pertama. Putaran kedua dapat nilai 100 Yahya, Rizky, Effendri, Kaila, Rina dan Fahrezi. Nah, dan putaran ketiga Iman, Arif, Effendri, Yuni, Dinda dan Kaila. Nah, siapa yang 3 kali dapat nilai 100? Effendri, Kaila. Ya, Effendri dan Kaila ya, kita kasih tepuk tangan. Nah, 3 kali nilai 100. Nah, bagi anak-anak yang lain yang belum mendapatkan nilai maksimal hari ini, masih ada kesempatan kita untuk memperbaikinya di masa yang akan Datang. Tetap rajin belajar dan jangan patah semangat. Nah, kemudian sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, coba Dinda. Kerja sama antar negara ASEAN terjadi untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut terjadi di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, politik, dan keamanan. Bagus. Ya, itu kesimpulan dari materi kita. Ya. Jadi kerjasama antara negara-negara ASEAN itu tujuannya pasti untuk mencapai kesepakatan atau tujuan bersama. Dan kerjasama itu terjadi di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan juga politik dan keamanan. Nah, sampai di sini kita sudah mempelajarinya. Bagaimana perasaan anak-anak ibu mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang? Kegiatan pembelajarannya cukup mengasihkan? Mengasihkan. Nah, kita belajar sambil bermain. Jadi nanti ibu minta 3 orang nanti untuk mengisi lembar refleksi kita ya. Nah, jadi untuk pertemuan besok, Javier. Nah, untuk pertemuan besok kita akan membahas mengenai apa saja tujuan dan pengaruh dari kegiatan atau kerjasama negara-negara ASEAN. Silakan anak-anak ibu baca bukunya di rumah. Nah, untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Dan siapa yang mau memimpin doa kita sebelum mengakhiri kegiatan pelajaran? Nah, siapa yang bersedia? Effendri lagi boleh, silakan Effendri. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Sekarang anak-anak ibu boleh istirahat dulu. Yeay.